sebenarnya kenapa sektor consumer nih, Will? Oke. Ya tentunya juga untuk consumer juga ini setelah banyak ngobrol sama orang, yang ngobrol sama Farul juga, ngobrol sama emiten, dan tentunya juga melakukan analisa yang mendalam ya, Billy ya. Jadi kalau kita lihat tahun lalu ya di second half ya, itu kita kan ada namanya Trimaga Portfolio Picks ya. Nah, kalau kalau you notice kita suka ngeluarin report ada saham-saham pilihan. Waktu di mungkin akhir kuartal 3 tahun lalu ya sampai bulan April ya gitu sebelum Lebaran itu portfolio picks kita itu on average cenderung betanya itu lebih tinggi dibandingkan market beta. Jadi intinya kita itu lebih appetite ke resiko gitu ya. Jadi kalau kita karena kita yakin saham-sahamnya itu akan naik lumayan cukup kencang dan memang waktu itu portfolio picks kita itu mungkin bisa dibilang sekitar 50%-an lebih itu tuh saham-saham commodity related. Nah, sejak akhir April ke Mei ke Juni sampai sekarang itu portfolio picks kita itu pelan-pelan kita udah mulai ke saham-saham yang relatively defensif dan itu kita try to lower the beta ya. Jadi beta average Trimaga portfolio picks kita itu di bawah average beta market gitu. Jadi intinya kita itu sekarang lebih risk off ya gitu kan. Kenapa alasannya itu? Ada berbagai faktor ya. Pertama kan kita harus lihat faktor utama adalah dari sisi global gitu ya. Ya globalnya ya pasti ini udah banyak cerita ke teman-teman investor di sini kan tentang kepanikan dari inflasi di luar negeri apa segala macam. Walaupun Indonesia juga the best secara globally ya year to date ya karena memang kita dapat windfall atau keuntungan dari kenaikan harga komoditas. Tetap aja itu nggak sticky ya gitu ya kan. Um, it, kan karena komoditas itu volatilitasnya sangat tinggi dan kita melihat Indonesia itu cycle-nya inflasi akan naik terus gitu dan kita udah lihat mungkin selama 2 bulan ini kan inflasi udah mulai picking up terus ya baik dari inflasi sama core inflation-nya ya. Jadi mengingat hal-hal itu dan kita lihat juga setelah kuartal 1 sepertinya earnings momentumnya itu tidak akan sekuat yang kita lihat misalnya di 4Q tahun lalu sama 1Q tahun ini. So the recovery itu udah mulai istilahnya tuh kalau bahasa analis kerennya growth-nya sudah mulai plateauing gitu. Ya, growth-nya itu udah mulai melandai. Nah, itu sudah waktunya itu kita mencari saham-saham yang relatively defensif gitu. Cuman defensif itu apa gitu? Mungkin teman-teman bakal ngomong daripada defensif mendingan cash dong gitu nggak, Bos Bill? Iya. Nah kita ngelihat sebenarnya setelah kita cermati the new defensive itu ya kalau baca research report kita defense is the best offense gitu ya karena kita lihat ada beberapa angle ya kita lihat yang sebenarnya consumer itu masih menarik. Pertama dari business growth itu masih oke, misalnya kayak ICBP, kayak SIDO ya. Waktu pandemi net profit growth double digit. Tahun ini ICBP, SIDO juga masih bisa grow. Bahkan ada saham yang kita belum cover kayak Cimori, sepertinya mungkin tahun ini masih bisa grow sangat kencang double digit. Even misalnya kayak company kayak Avia masih bisa grow double digit gitu. Nah ini kenapa gitu kan? Memang kita cermati dari sisi consumer itu secara demand itu masih inelastik dan tentunya ada juga memang companies yang benefit justru dari potential inflation gitu. Misalnya kalau orang biasanya makan daging gitu, ya. Misalnya purchasing power dia atau daya beli dia tergerus, mungkin nanti dalam 5 hari itu dia selipin hanya makan Indomie pakai telur gitu proteinnya ya jadi itu salah satu hal yang benefit dari sisi inelastic demand. Kedua kita melihat
soft commodity globally itu harganya turun, terutama CPO price itu turun dalam ya. CPO price itu kan turunannya ada ke minyak goreng, dan minyak goreng ini pasti ada dampaknya juga kan ke harga-harga makanan and so forth. Jadi ini artinya ada sentimen kalau cost-nya itu ke depan akan turun. Dan kalau kita amati edible oils ini, mau baik itu sunflower, mau baik itu soybean, CPO, sepertinya ada para ahli memperkirakan untuk tahun depan itu secara produksi semuanya akan naik. Gitu. Jadi kita lihat kayaknya the worst is over gitu untuk soft commodity itu untuk naik lebih kencang lagi gitu. Kalau Indonesia kan CPO price-nya turunnya lebih dalam gara-gara ada government intervention kan untuk nge-cap selling price dari harga minyak goreng gitu. Jadi, dan ketiga, ini hal yang paling penting. Ini market itu udah mulai ngomongin politik ya. I know it's too soon, jadi kan. Don't get me wrong. I understand, I agree, it's too soon to talk about politics. Dinamikanya masih panjang, tapi harus kita tahu, ini suatu story, market itu kan ngelihat, 3Q, second Q, 4Q buram outlooknya. Market itu berpikir 2023 sekarang. Karena liquidity masih relatively oke dong. Walaupun nggak wow-wow banget lah ya. Tapi masih di atas 10T gitu, atau 10T ke atas liquidity market. Ini if I buy consumer, durasinya panjang. Karena apa? Pertama kita ada Pilpres itu di Februari 2024. Itu pasti mungkin dari pertengahan 2023 udah mulai rame tuh. Habis Pilpres, itu sekitar 8 bulan ke depan, mungkin di sekitar Oktober-November, itu ada pilkada. Dan kalau ini ditopang dengan tengahnya ada commodity boom, ya, ini menurut kita justru banyak subsidi-subsidi yang bisa diberikan segala macam, dan ini ada trickle effect-nya atau positive impact-nya untuk konsumsi yang bersifat kebutuhan dasar ya. Gitu. Dan memang kemarin consumer itu saham-sahamnya relatively lagging, walaupun memang sekarang udah agak lebih naik ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita lihat, sepertinya ini adalah safe calculative bet untuk bullish on consumer gitu. Gitu sih, bro. Oke. Jadi bisa dibilang ini bukan masalah switching ke defensive stock aja, bro, tapi ada something yang structural yang menurut lo nih memang ada yang berubah ya di sektor consumer. Pertama, cost turun gitu ya. Dan kedua, kalau lihat domestic ekonomi ini juga masih bisa dibilang solid ya, karena ada commodity boom dan potensialnya ada election punya, ya we know lah ya, kalau election bakal ada apa ya bro ya. Kan biasa kan kalau dibagi kan makanan kan bro, gitu kan, bukan produk yang lain kan, biasa kan consumer good punya produk gitu ya. I see. Dan ini juga ya, mau sekedar nambahin ya. Tentunya kita juga lihat dari makro perspektif juga ya, dan dari industri perspektif. Kalau kita ngomong sama asosiasi segala macam, Indonesia tuh ada istilah kata ya, kalau saya bikin, nongkrong never dies ya. Itu udah budaya yang udah, pas udah selesai COVID-nya, orang nongkrong, orang ke mall, orang beli offline segala macam gitu ya kan. Intinya orang tuh suka yang ketemu orang atau beli di toko, kita tuh masih suka bersosialisasi. Emang itu budaya yang it will never die gitu, ya kan. Itu terjadi, dan kita lihat mall itu trafiknya udah kencang banget. Kita lihat resto-resto juga udah penuh banget gitu kan. Kita lihat juga dari sisi M1 sama M2 money supply ya. Jadi kalau M2 supply itu uang yang beredar di sistem keuangan. Kalau M1 itu lebih tepatnya sirkulasi uang yang terjadi di real sector ya. Jadi M1 itu money supply-nya itu growth-nya itu kencang sekali, 20%. Sedangkan M2 supply-nya itu hanya sekitar 13%-an. Jadi kita lihat perputaran uang ya di real sector itu sangat kencang, dan kelihatan juga private balance turun. Kita lihat domestic direct investment naik. Jadi appetite-nya itu untuk meningkatkan working capital meningkat, konsumsi itu meningkat segala macam, ya kan.
belum ditambah juga hal-hal yang tadi gue sebutin, dan valuasinya waktu itu selama itu relatively laggard. Oke, menurut kita it was the time to to promote the sector ya. Kita selama ini kan memang sangat bearish banget, tapi kita turning more optimistic dan akhirnya kita uh, beride untuk mengeluarkan sebuah research report waktu itu, dan akhirnya sudah dipublish beberapa hari lalu. Iya, iya, iya. Oke bro, mungkin pertanyaan aja nih ya. Tapi kan bagaimanapun juga meskipun cost-nya turun ya, tapi kan tetap masih elevated ya compared to last year secara cost. Nah, yang kemarin kita sempat discuss, ini kan udah waktunya nih mereka untuk replenish apa COGS-nya mereka, bahan baku dan segala macamnya. In your opinion, mereka akan pass on ini ke consumer full sekarang, atau mereka akan bertahap, atau mungkin aduh tunggu dulu deh, lihat daya beli masyarakat kita, karena kita daya beli masyarakat kita sebenarnya sekarang lagi oke sih kayaknya ya kalau kita ngeliat data. Gini, pertama cost itu akan naik ya, mungkin di second Q belum kelihatan banget, tapi 3Q bakal kelihatan. Ini karena kita kalau compile consumer companies, average inventory days-nya itu rata-rata di 40 hari. Commodity itu kan belum naik di Februari April, ya semestinya baru kelihatan di second half gitulah. Kira-kira ya, secara analisa yang quick calculation ya. Kalau mengenai segmen itu kita harus hati-hati melihatnya. Karena waktu during COVID itu ada income inequality. Jadi nasib orang tetangga sebelah sama tetangga yang lain gitu bisa beda. Ya. Ada industri yang turun, ada kompetitor yang turun, ada bisnis yang naik ya kan, ada profesi yang booming, ada profesi yang lenyap segala macam. Jadi kita sebagai consumer company mesti lebih hati-hati. Contohnya gua kasih gitu, Alfamart atau Indomaret gitu ya. Mereka kan strateginya untuk ngurangin SKU. Jadi misalnya mereka satu Indomaret ada 7 kulkas, mereka pasti pengennya itu barang-barang yang taruh di situ yang inventorinya itu cepat cycle-nya. Kalau nggak cepat, ya mungkin dia nggak bakalan dapat slot. Tapi yang jualannya laku itu bakal banyak slot. Makanya kayak Cimory gitu, di 7 kulkas isinya banyak Cimory segala macam. Nah ini kan suatu dinamika yang mesti kita lebih cermati ke dalam ya. Misalnya contoh kayak Unilever gitu. Unilever mungkin selama 5 tahun ini revenue growth-nya relatively stagnan gitu ya. Tapi sebenarnya banyak perusahaan kosmetik, perusahaan produk-produk konsumen yang lain yang actually growing like a startup growth-nya gitu kan. Berarti kan sebenarnya kita bisa bilang market share mereka juga tergerus gitu. So overall tim kita adalah consumer, cuman kita tetap approach-nya itu selektif ya. Jadi ini bukan kayak tahun 2010, 2011, 2012, 2013 yang gang-ho consumer segala macam. Ya. Oke. Berarti lu lebih ngelihat ini kalau consumer good pun pilihnya berarti yang ini bro ya, yang fast moving consumer good ya, yang FMCG berarti ya. Kalau ngeliat dengan kondisi kayak sekarang ya. Iya. Oke. Bro, Nah, pertanyaan gue ya, maksudnya kalau dari tren si emiten consumer sendiri, sebenarnya mereka tuh punya plan kayak untuk memperbesar atau naikin kapasitas produksi nggak sih? Gitu, yang udah maksudnya mulai mereka mau jalanin gitu untuk ke depannya. Jadi atau masih biasa aja gitu, belum naikin kapasitas produksi kan? Sama pertanyaan lagi, itu sebenarnya kan kalau consumer goods rata-rata kalau orang awam lihatnya kan PBV-nya cukup mahal ya, antara 2-3 kali gitu ya, nggak ada yang below 1 lah. Nah, itu apakah memang masih wajar gitu, atau jangan-jangan ada revaluation aset, ini lagi, PE lagi gitu, kayak komoditi gitu. Ya, good question. Mungkin ini, Bill, tadi kan Willy di awal sempat jelasin kan, consumer itu kan lebih yang ke betanya lebih rendah. Nah, mungkin teman-teman bagi yang belum ngerti maksudnya, jadi kan memang kalau beta rendah, beta kan kalau di bawah 1, misalnya kayak consumer nih rata-rata mungkin sekitar 0,6 sampai 0,8 ya betanya ya. Jadi artinya setiap IHSG itu naik 1%, ya dia naiknya hanya 0,8%. Begitu pula ketika turun kan, IHSG turun 1%, saham-saham consumer
stok ini ya dia turunnya hanya 0,8%. Jadi lebih low lah dia punya pergerakan gitu ya. Ya, ya, Dan, ya. dan biasanya Benar-benar. memang di masa-masa resesi ini kalau berdasarkan historical ya 3 sektor yang bisa outperform kan, consumer, telco, sama healthcare. Karena sebenarnya demand-nya tuh inelastis tadi yang kayak dikatakan gitu. Nggak ngaruh lah orang sakit tetap berobat, orang krisis ya tetap telepon gitu kan, tetap beli Indomie makan. Jadi itu lebih perform di saat masa-masa resesi gitu. Oke, nah ini udah terkonek lagi. Sorry ya, nih. Ya, Sambil jalan, nggak apa-apa. Gimana? nggak Udah apa. Yang sampai tadi aja, mana? Will. Pertanyaan tadi tuh, Will. Terakhir. Ya, Lebih ke Soal mereka udah capacity punya ya, plan tadi. sorry tingkat mungkin saya ulang lagi kapasitas ya. Tadi produksi. agak lost tadi soalnya sinyalnya lost. Ya. Pertanyaannya kan itu, Will, kalau memang maksudnya kelihatannya ini prospek gitu kan, jadi si perusahaan-perusahaan consumer goods ini apa dia udah punya rencana untuk gedein capacity atau productionnya gitu, misalnya dalam 1 tahun ke depan gitu kan? Atau sebenarnya mereka masih biasa aja gitu? Itu sulit ya. Kita kan harus melihat semuanya ya. Kalau everything itu nggak bisa ngelihat secara industri, harus lihat secara company basis ya. Basically kalau bisnisnya growing, ya capacity menambah. Kalau bisnisnya so-so, ya capacity-nya itu nggak tambah gitu kan. Semua tergantung dari tingkat industrinya, secara serentak view-nya sama ya. Yang penting kan dari sisi ekonomi, capex-nya itu meningkat gitu. Cuma working capital meningkat karena memang ekonomi bergerak kencang atau memang barang-barang pada naik ya. Mungkin it's a mix of both. Ya, itu kan kita nggak ada data persisnya ya. Cuman ya. Berarti capex-nya oke, itu kata kuncinya. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, kalau sekarang kan consumer goods rata-rata PBV-nya kan 2-3 kali kan, nggak pernah ada yang murah lah gitu. Nah, sebenarnya ini masih wajar. Mungkin yang ada PBV di bawah itu kita consider murah, atau sebenarnya ada revaluation hitung ulang lah gitu. Harusnya begini, harusnya naik apa turun nih sebenarnya gitu. Ya, oke. Thank you. Sebenarnya gini sih, tesis kita percaya kalau untuk tahun depan ya, minimum wage itu harus naik ya. Dan kita lihat sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, consumer sector as a whole tuh nggak doing well karena memang upah minimum tuh naiknya itu kecil banget setiap tahun gitu. Dan perlu diketahui ya, sekitar 70% dari seluruh pekerja Indonesia itu tuh living on a minimum wage atau upah minimum atau level ke bawah. Jadi kalau naiknya dikit, terus bahan-bahan barang atau di toko naiknya lebih kencang, artinya kan daya beli itu tergerus kan, gitu. Cuman yang kita percaya adalah gini, kalau kemarin itu income inequality, yang si kaya makin kaya, habis itu yang susah itu semakin susah, kita ngelihatnya agak terbalik ya ke depan ya. Kita percaya yang barang-barang mass market ya, itu actually bisa laku. Nanti, mungkin mulai second half sampai tahun 2023, karena hal-hal yang disebut kayak ada politika, ada subsidize, apa segala macam. Terus yang kita lihat juga banyak orang yang mungkin tadinya balik ke kampung, akhirnya kehidupan di kota itu kembali lagi nih. Tapi dia mau balik ke kota, dia hanya mau gaji gede karena di kampungnya mungkin sudah self sufficient kan, udah punya bisnis sendiri atau enggak udah panen makanannya sendiri dan segala macam ya. So mungkin mereka bakal ke Jakarta dengan gaji yang lebih meningkat. Itu yang tesis yang kita percaya, itu satu. Kedua, sebenarnya kan kalau kita perhatikan orang yang mass market itu atau yang levelnya lebih di bawah ya, mereka makannya apa sih? Nasi tahu tempe, ya kan? Nasi tahu tempe harganya gimana? Nggak begitu naik kan? Bahkan nasi itu flat gitu, ya.
Cuman yang biasanya makan anak-anak kota kayak kita makan sapi ya harganya naik 40% gitu. Ya kan? Jadi mereka nanti ke depannya udah gajinya naik tapi living cost-nya tuh naiknya lebih kecil gitu. Beda sama kita yang di kota yang biasa dijepit di supply chain. Makanan yang kita beli itu udah dari distribusi supply chain yang beretet, ya kan? Ya itu udah dan gaji kita itu pasti efek dari korporasi gitu kan, yang tentunya juga dari sisi profitnya itu juga realnya itu turun gitu karena kan ada terjadinya inflasi ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau balik lagi demand mungkin meningkat itu dengan banyaknya event-event terutama menjelang pilkada, terus kemungkinan UMR itu kan juga menjadi buying power-nya ikut naik. Nah tapi ada satu yang gue masih khawatirin ya Will ya, kayak misalnya kan kalau Indofood, ICBP dia kan banyak tuh yang which is artinya kan sebenarnya pakai dolar, utang dolarnya pun tinggi. Nah, since kita punya dolar sekarang udah ke 15.000 nih, itu sebenarnya ada hitungan sensitivity-nya nggak sih? Atau mereka sebenarnya masih aman gitu kan? Entah karena hedging atau apa itu? Masih aman ya, makanya kan kita memang konsumernya banyak yang produk-produk yang inelastik ya. Dan menurut kita sih balik lagi ya, kalau memang dolar itu menguat apa segala macam ya kan, terus cost itu naik, ya menurut kita tesis kita harus konsisten. Tesis kita mereka begitu pass on the cost to the untuk naikin harga itu dari sisi demand tidak begitu terdisrupsi sehingga dari sisi profit masih relatively oke. Tesisnya masih sepakat dulu nih, gaji bakalan naik gitu. Amin kata Jogi. Kalau kata Jogi amin. Enggak, tapi gini, dunia financial sector beda loh. Ya. Waduh. Bisa beda. Pas lagi COVID, orang di real sektor itu banyak yang hidupnya susah. Cari kerja susah, bisnis banyak susah. Kita masih enak kan? Ya. Masih enak ya, Bill? Ya, masih bisa hidup financial sector. Memang globally itu bukan, itu rahasia umum gitu. Memang globally itu liquidity itu masih sangat kencang dan liquidity itu banyak lari itu ke financial sector gitu. Nah sekarang ini naik ke real, menurut kita pasti kita percaya ya itu dari upah minimum itu untuk tahun depan akan naik lumayan cukup kencang. Itu suatu hal yang mesti sepakati. Jadi kalau nggak ada yang sepakat, then you still bearish on consumer ya. Nah Will, mungkin karena gue tahu ini kan Willy baru balik nih ya. Jadi actually Willy juga ada kerjaan lagi. Mungkin gue last question aja nih Will. Ini kan kita ngomong consumer gitu kan. Nah, I think one last question cuma ini. Kita lihat lately juga saham retail ini lumayan kuat ya. Gue lihat retail yang high end dulu nih. MAPI, MAPA gitu ya. Sahamnya gue lihat lumayan kuat lah gitu ya. Either ini under own atau apa, ya kita belum ngecek lagi lah ya soal itu ya. Cuma maksudnya, how do you see retail, Will? Karena kan kalau tadi lu bilang juga mall open dan segala macam, ini ya retail yang benefit gini kan bisa dibilang karena. Maybe your last question for you, how about retail? Retail Zohol ya, kalau MAPI kan first game yang bagus ya. Karena ada once off dari jual DK. Terus juga memang udah mulai recovery segala macam kan. Like I said, retailers itu mesti kita lihat on a company basis ya. Mungkin kalau kayak Ramayana, apakah ini masih jadi proxy atau relevant retail sektor ya? Karena mungkin barang-barang kayak Ramayana gitu, yang kualitasnya sama, kalau dijual di online, itu harganya itu mungkin bisa 70% lebih murah gitu. Beri ongkir lagi bro. Beri ongkir ya Jok ya. Pakai poin bayarnya. Gitu kan. To put it in the retail basket gitu kan. Maksudnya relevant itu artinya kalau retail itu booming, ini saham-saham yang benefit. Is it still relevant? Jadi kita harus lihat gitu kan. Terus kedua, ya memang balik lagi, Indonesia itu gatel matanya. Dia pengen offline. Dia pengen nongkrong ketemu orang pengennya ke Alfamart segala macam, makanya Alfamart juga rame. Itu culture itu nggak berubah gitu. Dan ini juga bukan juga cuma analisa kita anekdotal, ini juga setelah banyak ngobrol sama orang expert yang ada ya di sana ya. Oke. Berarti make sense ya. Ya, benar. Pokoknya kalau produknya asli,
Iya, kalau produknya mau asli, masih asli Jok, masih yang orang masih butuh nih harus asli nih, kayaknya orang setokan ke toko. Tapi bener yang Willy bilang, kalau produknya murah, ya udahlah sekali aja beli di e-commerce kan, nggak apa-apa kan, gambar-gambarnya bagus lagi kan, biasa kan, nyampe rumah ya udah beda sih produknya lebih murah. Ya, berarti antarnya pakai antar aja. Oh, nggak nyambung. Gue. Ya, soalnya kan kita banyak suku apa segala macam dan kayaknya banyak dengan beragam suku yang ada tuh kita share the same thing. Kita suka ngumpul. Kita belum kayak di luar negeri yang budaya individualis atau apa ya. Gitu. Even di kota paling metropolitan pun yang kayak Jakarta, itu pun kita masih budaya nongkrong. Apalagi kita udah ke outskirt. Yeah. I see. Oke. Will, thank you very much, Will. Enjoy your rest dulu. Cuci muka dulu biar kayak jogi, makan dulu. Biar segar ya. Thank you. Oke, thank you, Will. Free to you, bro. Oke. Thank you. Yo. Nah, sebenarnya tadi gue lupa nanya satu, Jok. Soal rokok. Karena kan gue tahu, banyak kan Willy bilang kan nongkrong nih gitu semua kan. Nah, masalahnya ini kan saham rokok gue yakin juga banyak yang nyangkut nih, Will. Sebenarnya Jok, selama berapa tahun ini, kayak 2 tahun terakhir ya, saham rokok itu kan turunnya parah banget ya gitu. Cuma masalahnya ya rokok ini kan masih ada ini ya Jok ya, cukai pemerintah ya. Jadi memang kayaknya yang kita cari sekarang kalau bisa consumernya yang ini ya, yang daily orang tetap butuhin, dan juga kalau bisa nggak ada intervensi teks-teksan dari pemerintah sih ya. Mungkin biasanya kalau rokok patokannya ini kali yang perlu diperhatiin, kayak dia penjualannya berapa miliar batangnya itu naik apa turun. Nah itu sensitif banget kan terhadap perspektif investor. Udah misalnya turun terus kena lagi bea cukai, nanti ada larangan iklan-iklan lagi, waduh bisa kayak bertubi-tubi nggak sih? Jadi kayak kita nggak tahu kapan dia murah gitu, bisa lebih murah lagi. Ya mungkin kayak misalnya nih kayak saham Daily Codon nih bilang GGRM sentimen dividen. Tapi dividen dia kan agak turun dibanding yang biasanya dia bagi 2.600 kan. Sekarang sekitar berapa? 2.200 kan, agak turun juga kan sebenarnya. Nah itu aja bisa satu indikator kan untuk. Nah akhirnya mungkin Gudang Garam mau diverse ke bangun airport. I don't know ROI-nya berapa tahun gitu. Apakah itu good move gitu kan dia ke sektor sana, atau justru itu jadi beban kalau airportnya siapa yang ke sana gitu, maksudnya ada turis kah gitu, dia revenue-nya stabilnya. Nah kayak hal-hal seperti itu ya mungkin yang banyak banget pertimbangannya sehingga agak sulit ya lihat kapan dia bakal rebound sih. Ya, dan rokok kita harus lihat juga ya kenaikan cukainya tuh di tier berapa. Karena jarak antar tier ini kalau terlalu deket juga sebenarnya benefit tier yang di atasnya nih. Kayak tier 3 sama tier 2 kalau terlalu deket, ya orang mendingan rokok tier 2 dong ya kan. Which is, ini kenapa kayak kemarin Wismilak itu kan perform very well ya tahun kemarin. Kinerja keuangannya pas Gudang Garam Sampurna tuh lagi waktu itu suffer. Tapi nggak apa-apa, Jok. Namanya juga uang dividen itu kan uang penghibur lah, jadi nyangkut dapat duit kan, daripada nyangkut gak dikasih dividen lagi ya. Apalagi harga saham nggak naik, waduh lebih parah lagi kalau kayak begitu. Sama Bill, gue penasaran, kayak misalnya kayak di consumer goods yang anggaplah yang biasa ya, kayak Indofood atau Mayora. Mayora ini kan sebenarnya dianggap kayak segmennya lebih high end produk-produknya, sehingga menjadi lebih less sensitif lagi gitu terhadap mungkin resesi atau penurunan buying power gitu. Benar nggak menurut lo kayak gitu? Sehingga maksudnya lebih aman pegang Mayora gitu. Ya, sebenarnya menurut gue lo mau pegang Mayora sih ya, rupiah lagi melemah loh, Mayora itu ekspor butir bisa dibilang gitu kan. Jadi sebenarnya ini posisi sekarang sebenarnya benefit lah harusnya untuk si Mayora. Dan juga ya kalau lihat yang mungkin gue perhatiin juga, gue memang bukan penggemar ya, tapi yang setahu gue Mayora itu kayaknya sering ya produknya sekarang muncul juga di drakor ya katanya ya, gue sih nggak tahu ya, tapi sedengar-dengar gue sih begitu. Sama kayak penggemar drakor nih. Yang dikasih ke Elon Musk tuh itu juga bukan sih yang produk Mayora, bener ya ini juga ya kalau nggak salah ya. Nah ya jadi maksud gua ya memang ini jangan langsung ya merepresent bahwa Mayora itu kan memang ekspor
eksportir gitu. Jadi harusnya sih kalau gue masih inget dulu ya, pada saat strong dollar itu biasa sih memang benefitnya salah satunya sih ke si Mayora ya gitu. Jadi memang dalam kondisi kayak sekarang, kalaupun kita mau pilih emiten consumer good, cari yang benar tadi lu bilang Jok. Kalau bisa utang in USD jangan banyak juga, karena percuma kalau lu consumer good tapi utang in USD-nya juga banyak, ya apa sama aja bohong kan. Cuan lu kan ke pass on buat bayar interest cost lagi kalau kayak begitu kan, sama apa forex loss segala macem gitu kan. Jadi memang harus apa cari consumer good yang exported dan kalau bisa utangnya not in USD. Nah itu kombinasi yang paling cocok deh sebenarnya kalau begitu ya. Nah Jok, mungkin kita bahas dulu nih beberapa saham yang seru hari ini. Contoh apa nih saham yang seru hari ini? Ya, kita ngomong misalnya, nah Bumi nih Jok. Nah kan nah itu ada tuh. Baru diomong Bumi. Punya keluar tuh. Muncul tuh chat Budukunya keluar tuh. Malam tuh. Udah kupingnya panjang aja tuh. Udah tahu Bumi lah. Bumi hari ini kaget gue tadi. Kita lagi apa? Ya. Lagi kursus gitu kan. Tiba-tiba Bumi udah 72 aja gitu kan. Ya tutup sih 70 sih. Cuma apa Bumi ini memang kalau kita lihat sebenarnya secara grafik ya Jok ya. Ya mungkin dulu juga sering lihat gitu ya. Berapa hari ini tuh meskipun indeks turun ini Bumi ini cenderung ngelawan ya Jok ya. Bener-bener apa nggak mau ikutan turun nih gitu kan. Nah ini di sini kita nggak ada nih temennya, nggak ada pom-pom, nggak ada apa-apa ya temennya. Kita pure cerita kayak trading diary lah gitu. Nah, Jogi ini salah satu pemegang Bumi nih gitu kan. Nah, Jogi sendiri apa? Bagaimana nih Jok? Lu ngeliat barang lu nih? Cuman gue consider gini ya, kayak misalnya kan karena tetap view-nya gini, resesi ke depan. Karena kalau misalnya dari data survei CNBC, 68% CFO di Amerika, dia udah memprediksi pokoknya akhir tahun ya pasti resesi di Amerika gitu kan. Nah kalau resesi itu berlangsung, which is dari tahun 1945 sampai sekarang kita lihat historicalnya, itu resesi bisa kejadian selama 11 bulan. Jadi kan itu kayak butuh waktu yang cukup panjang gitu untuk sampai akhirnya dia pulih lagi. Makanya kayak oke, spesifik di Bumi hari ini naik. Oke, naik sebenarnya karena indeks naik juga wajar ya. Cuman yang kemarin yang pas indeks merah dia hijau poin, nah itu belum luar biasa gitu kan. Cuman gue tetap berpikir untuk nanti kayak around 75 up ya kurang lebih dari situ tetap gue jual dulu sih Bill. Nanti agak ke bawah gitu below 70 ya 65 sampai 70 lihat level entry lagi. Jadi tetap nggak buy and tinggalin aja gitu, nggak juga. Karena kita benar-benar unpredictable ya marketnya ya. Apalagi nanti kalau benar-benar IHSG jebol ke bawah tuh 65, ya itu kan agak scary kelihatannya, masih ada downside risk kan. Apapun juga gue rasa bakal kena lah gitu, nggak ada yang survive sampai naik justru beggar-beggar, wah susah banget zaman sekarang nih kan. Iya bener sih, karena masalahnya kalau gue pakai peribahasa dari dulu ya, pengandaian, kalau hutan lagi kebakaran, pohon apapun ya kebakar bos gitu kan. Ya tapi ada yang bakal kebakarnya sampai gosong, ada yang kebakarnya cuma dikit gitu kan ya. So kalaupun mau tetap invest di saham, ya harus benar-benar pinter-pinter nih supaya cari pohonnya jangan sampai kebakar habis gitu kan. Karena kita lihat apa dengan kondisi kayak sekarang sih ya saham lebih gampang turun ya daripada naik kan Jok, bisa dibilang gitu sih. Oke. Ini hari ini juga kalau mau minus ini kan kayak banget kan Atlanta udah minus GDP-nya. Kalau kita lihat kan yang misalnya Q1 US itu kan GDP minus 1,6. Nah, cuman prediksi yang Q2 ini kan minus 1. Berarti kan sebenarnya harusnya kalau kejadian officially resesi kan. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya ya kita jagain supaya dia soft landing kan, bukan hard landing. Jadi sebenarnya resesinya mungkin semua orang udah ngerti. Nah, kalau misalnya soft atau enggak, kalau berdasarkan jurnal yang kubaca ya, harusnya itu kalau masih minus 1,5 below itu masih oke gitu, masih resesinya bukan resesi yang officially parah gitu. Tapi kalau berturut-turut di atas 1,5, nah itu yang berarti consider jelek gitu sih. Ya, ini kita bisa dibilang masuk ke technical recession lah ya. Ini so far nih Dow Jones malam ini open turun 1,8%, pada tadi sore itu udah sempat siang tadi future-nya itu udah sempat
hijau ya. Terus kalau kita hari ini sekarang lagi running, oil tuh lagi turun $5 nih. Oil lagi turun $5. Ya, kalau kripto udah dari kemarin-kemarin turun, gak usah disebutin lagi. Bond yield Udah tutup 2 buku per 10 tahun sekarang udah inverse nih, udah di 2,8%. Nah, tapi memang bagusnya ini bisa dibilang dengan penurunan kayak gini, Jok, ya balik lagi, yieldnya juga turun, berarti secara langsung market berekspektasi ke depan inflation rate bakal mulai turun. Cuma memang turunnya nggak enak nih, Jok. Turunnya ini karena orang takut resesi kan, makanya kok harga-harga ini barang pada turun kan, terutama yang komoditinya mulai hari ini, berapa hari ini agak-agak turun ya. Cuma balik lagi sih, yang kita sempat discuss juga ya, Jok, ya kemarin ya sama Hans juga, bahwa selama supply permasalahan akarnya ini nggak diberesin, begitu nanti ekonomi pump lagi ke atas gitu ya, recover, pasti akan jalan dulu komoditi sih menurut gua. Karena kenapa? Supply isunya tuh nggak diberesin gitu. Karena kan sekarang yang di-kill ini dari demand side nih. Sedangkan untuk create new supply itu tuh nggak gampang. Satu, create new supply di saat kondisi lagi volatile. Ini pokoknya kita jangan persepsikan sebagai investor saham kali ya. Mungkin lebih sebagai investor real. Coba, misalnya gue datang ke lu, Jok, gue nawarin proposal nih. Pak Jogi, ini harga minyak lagi tinggi loh, ya kan? Harga batu bara lagi tinggi loh, harga koper lagi tinggi loh. Ini gue anggap gue ngomong sama lu dari kemarin proposal ya, belum accept sampai sekarang gitu kan. Harga lagi tinggi semua, iya. Lu mungkin pikir betul, tapi jangan salah, 2 tahun yang lalu, gue hampir bangkrut kali. Kalau itu gue punya konsen ladang oil, punya perusahaan koper, batu bara 2 tahun yang lalu, mungkin gue udah mau bangkrut kali pas yang Maret 2020 itu kan. Nah, sekarang dengan harga lagi naik kayak gini, malah kesannya jadi volatile kan, Jok, gitu kan. Sama kayak lu main saham yang 50 sampai 100. Gue tahu sih kalau naik ini bisa kenceng, tapi kalau turun gocap ini gitu kan. Nah, jadi kan volatile gitu kan. Terus kedua, volatile berarti apa? Earning visibility itu nggak jelas. Ya dong, gue nggak tahu nih, tahun depan gue untung dulu nggak atau apa. Ya? Nah, betul. Dan namanya juga investasi di komoditi itu huge capital kan, huge capex gitu kan. BEP-nya aja kadang-kadang butuh beberapa waktu. Ini apalagi kalau misalnya harganya volatile. Kedua, ya udah tahu sendiri, Jok, ESG nggak dikasih pinjaman gitu kan. Biasanya kalau yang fossil fuel gitu. Ketiga, interest rate juga ini, Jok, interest rate-nya naik kan. Sedangkan lu tahu ngebangun ini kan ngebangun ini kan ya rata-rata nggak pakai duit sendiri lah gitu kan. Ngebangun kan pasti pakai loan dan segala macam. Jadi memang menurut gua sih, memang sekarang kalaupun turun ya pasti ikut turun dulu lah. Kalau kita masih ingat tahun 2008 ya kalau nggak salah ya, 2008 komoditi juga turun akhirnya gitu kan. Tapi begitu ekonomi recover 2009-2010, yang langsung make new high lagi siapa? Itu komoditi names semua gitu. Pokoknya sih selama core isunya tidak disembuhin nih, yaitu supply, menurut gue sih nanti abis kita technical recession ini yang bakal naik lagi sih ya menurut gue sih bakal komoditi lagi dan balik lagi yang gue suka, Jok, yang selalu gue cerita sama lu sama Hans juga gitu kan. Gue sangat suka sama apapun yang di dunia lagi butuhin sekarang. Dunia, the world is craving for oil kan, produksi turun, low investment dan segala macam ya, apapun yang berhubungan dengan oil services, drilling activity semua nanti gue yakin harusnya sih bakalan oke ya gitu, karena gue lihat juga traksinya di luar tuh udah mulai naik tuh activity di offshore activity, terutama yang di hulu ya gitu. Nah kalau lu ini kan, Jok, bedanya kan lu kayaknya kalau gue lihat barang-barang lu itu kan lebih yang domestik nih, Jok, ya kan? Ya ada multi finance, ada yang otomotif gitu kan, dan segala macam ya. Nah kalau gue lihat ya gini, mungkin lu gantiin Jok yang cerita. Jadi lu, kalau gue mungkin kan lebih in medium term sampai long term, gue masih overweight-nya di commodity nih nanti kan, mungkin after correction. Tapi kalau lu, apakah lu plan untuk ke commodity juga selain bumi lu itu gitu ya, atau lu tetap akan, ya gue lebih suka lah perusahaan multi finance gue gitu kan, yang lu udah beli perusahaan otomotif yang lu suka gitu kan. Nah pokoknya barang-barang lu semua lah itulah gitu. Ya, sebenarnya sih terlepas dari sektornya apapun, kan gue perhatiin selalu earning dia Q on Q-nya.
Jadi sebenarnya ada perbaikan atau enggak sih? Dan biasanya yang gue pilih itu yang historical pas Q2 tahun 2020, pas pas bener-bener drop ya gara-gara awal pandemi, mereka tuh masih bisa survive. Nah, survive-nya kenapa gitu kan? Termasuk yang kayak otomotif, di dalamnya kan dia ada multi finance-nya kan. Ya oke, earningnya sempat nol, even not negatif gitu ya. Tapi ternyata itu kan cuma pencadangan, bukan karena NPL-nya yang benar-benar naik. Nah, which is kan berarti kayak perusahaan-perusahaan kayak gini yang ada multi finance-nya, dia sangat-sangat apa ya istilahnya eh, apa ya maksudnya bagus lah screeningnya gitu kan dari profile dia punya apa yang ambil kredit gitu kan. Nah itu kan nggak beresiko. Tapi ketika market benar-benar bullish misalnya ya orang semua tahu lah ekspansinya kan pakai kredit gitu kan. Nah di situ kan lu bisa dapat kayak oke, di saat market jelek aja dia cukup survive. Nah di saat market misalnya nanti balik bullish harusnya dia juga paling paling dapat gede lah multi finance kan marginnya lumayan gede juga kan. Nah, jadi kayak ya hal-hal itu yang gue lihat terlepas dari oke sektornya tuh apa. Nah, gitu loh. Cuman gue biasa pilih the biggest playernya ya. Kalau misalnya otomotif kan di motornya. Kalau multi finance di yang paling gedenya. Plus ya kita ikutin lah corporate actionnya apa. Nah, rata-rata itu ada corporate action sih. Ya kan, nggak serta-merta nggak ada cerita tuh cuma nungguin earning doang. Enggak toh tapi dividen juga oke gitu kan jadi kayak kombinasi-kombinasi lah ini yang porsi yang ya lu pegang tapi lu nggak usah mikir terlalu banyak lah lu pantau aja Q1Q-nya gitu barangnya sih mungkin akan selalu ada gitu loh di Porto Oke. kayak Nah, dalam gitu. kondisi kayak sekarang nih, Jok, lu consider nggak untuk selling di harga sekarang? Karena lu tahu misalnya nih, oh takutnya market koreksi nih. Itu kan ini aja kan udah Hmm. pada mulai agak turunan nih, Jok. Barang-barang lu sebenarnya puncaknya kan. Bisa dibilang ini kan. Nah, dalam kondisi kayak sekarang, lu akan udah pikir ya udahlah, tanggung gitu. Hold aja, Tony kayak resesinya nggak bakal lama gitu. Atau ya, lu prefer jual barang lu yang lain untuk justru average doang yang top 3 sekarang yang lu pegang itu. Justru kayak misalnya Kobe Bernard nih ngomong nih ya stok itu ya kan baru terima dividen tuh dividennya lumayan gede lah justru gue berpikir untuk ya ketika dia turun lo harusnya pakai dividen itu lu reinvest lagi masukin lagi ke sana jadi sebenarnya anggap lu nggak terima dividen tapi lu ya reinvest dividen-dividennya nanti at someday harusnya dia ya gitulah kayak reksadana lah gitu ya istilahnya ya. Nanti kalau ketika harga naik kan lu lebih cuan lagi karena dividen lu udah naik lagi harganya gitu kan. Justru ini kayak kayak menurut gua momen yang sangat bagus gitu ketika lu dapet dividen, ya harga turun gitu. Ya kalau kita long term investor kan kita berpikir nih chance banget nih gitu. Ya kan? Iya. Ya, iya, benar-benar benar. Nah, tapi kan tadi kan kita habis dengar Willy ya. Willy kan bisa dibilang kan very overweight sekarang nih di sektornya consumer. Lo ada plan apa? Ini nggak beli consumer good stock? Karena jujur ngomong gue agak ini ya, kayak soal tadi apa Indomie nih ya. Jujur ngomong sih gue kalau Indomie Jok mau apa market bagus makan enggak Indomie tetap enak sih Jok gitu kan. Jadi gak ada masalah sama ya namanya apa ini gitu kan. Memang consumer nih susah-susah gampang ya. Kayak misalnya dulu mungkin kita pernah hura-hura di saham hand sanitizer ya kan. Masih inget Bill? Iya. Nah, itu kan dulu ya. Sekarang kayak misalnya contoh yang gue cari yang value, makanya gue concern kenapa tadi gue tanya Willy PBV-nya mana gitu yang wajar nggak? Karena menurut gue ini semua kan cukup mahal gitu. Di saat lu bisa menemukan barang yang harga PBV-nya mungkin 0,5, 0,6, why lu harus beli something yang PBV 2, 3 gitu kan. Nah, ini nggak lu mengganjal nggak kalau misalnya di gua kan lagi berpikir dulu gitu. Nah, kalau misalnya itu lu anggap oke, ya baru lu lihat dia bisa growth kemana gitu kan. Kayak tadi capacity-nya naiknya 20% apa cuman 5%, 7%. Kapasitasnya kan itu nanti tercermin di earningnya kan. Terlepas dari oke lah harga cost-nya rupiah atau CPO-nya bergerak gitu kan. Nah, jadi kayak menurut gue sih gue lagi lihat-lihat consumernya. Tapi kalau misalnya lu mau cari yang beggar-beggaran, nah itu kayak ya belum ketemu gitu. Lu beliin ICBP atau Indofood kan lu cuma sekedar ya ini kan diversifikasi portofolio lu.
Tapi gue nggak high conviction ke sana sih, since gue belum melihat yang benar-benar murah gitu ya. Nanti gini Bill, kalau misalnya lu 6 bulan atau 7 bulan, lu belum profit gede, tiba-tiba sektornya berubah, IHSG market global berubah ke arah bullish lagi. Terus lu ya udah, terus lu mau ngapain? Mau langsung switch atau gimana gitu kan? Nah kan orang ada yang berpikir maunya unggul 50%, beggar, baru profit taking ya. Nah itu yang harus kita sebelum kita beli kita sudah tentukan dulu arahnya mau kemana gitu sih. Menurut gue harus ada gambaran dulu. Baru nanti ketika itu kejadian lu nggak bingung. Iya, benar. Karena memang susah Jok ngarepin mau apa, lu multi bagger apa dari saham consumer ya. Karena contoh kayak si apa Indofood aja gitu kan 10 tahun terakhir harga sahamnya bisa dibilang ya muter-muter situ-situ aja kan, maju mundur ya di situ-situ aja gitu kan. Jadi emang consumer good itu bisa dibilang untuk tempat hiding lah ya, tempat hiding kalau situasi itu lagi volatile. Contoh kayak Maret 2020 gue masih ingat begitu turun market yang paling cepat rebound memang consumer. Kalau itu lu lihat ICBP, Indofood, Unilever itu pada rebound semua tuh pas yang habis krisis COVID. Tapi habis 1 bulan kemudian ekonomi global kayaknya membaik, langsung ditinggalin, dia dibuang, orang balik lagi masuk ke cyclical kan. Jadi emang teman-teman mesti hati-hati juga ya kalau trading atau invest di saham consumer good. Kalau benar-benar bukan yang story-nya itu strong, ada produk baru mungkin, capacity expansion atau whatever lah gitu ya. Itu ya tetap harus di manage ekspektasinya ya, benar. Kalau kita tadi baca juga nih Bernard bilang bahwa harus untuk di manage ekspektasinya kalau untuk sektor yang satu ini, karena jangan ngarep itu bakal jadi kayak ADES gitu kan ya. ADES is another story ya, nggak semua saham consumer good tuh kayak ADES, lautan luas dan segala macem gitu ya. Ya kebanyakan saham consumer good ya memang sahamnya kayak siput sih, harus kita akuin gitu kan, pelan gitu. Tapi ya pas market turun biasanya dia provide buffernya itu tinggi. Tapi gue juga ngomong Jok, daripada consumer good gue mendingan pilih kalau untuk teman ngumpet sekalian BCA Jok, itu jelas BCA ya, liquidity gede, fund foreign pasti masuk gitu kan. Turun biar recovernya paling cepet juga biasanya 1 bulan pertama sejak market bottom gitu kan. Jadi nggak harus consumer good sih sebenarnya, ada beberapa opsi lainnya gitu. Nah, mungkin coba kita lihat harga komoditi so far. Nikel turun 1%, minyak turun 5%, copper turun 4%, emas turun 1%. Nah, nikelnya kayaknya udah agak kuat nih, cuma ada 1%. Oh ya Bill, ini gue penasaran. Tadi kan Willy sempat dia mau lihat maybe consumer itu salah satunya Cimory. Gue jadi keinget ke Bernard, jagoan dia kan Ultra Jaya. Lu prefer Cimory apa Ultra Jaya? Cimory atau Ultra Jaya gitu. ULTJ ya, gue belum lihat lagi numbers dari ULTJ ya. Sama Cimory sebenarnya gue lately belum terlalu perhatiin sih sebanyak consumer sector. Tapi kalau tadi gue lihat chartnya Cimory sih, ya menurut gue sih very good ya. Maksudnya market lagi turun dia masih bisa nih ngelawan. Biasa gue paling suka nyari saham kayak gitu Jok, market lagi turun tapi dia masih bisa ngelawan. Nah itu biasanya menurut gue karakteristik saham-saham yang nantinya bisa strong ya. Nggak semua, tapi kemungkinan besar nanti habis market turun dia bakal jadi championnya. Tapi gue sih setuju aja sebenarnya sama ULTJ ya. Sebenarnya kayak orang bilang ayam, terus juga susu gitu ya. Ya karena GDP kita nih masih growing Jok. Ya mungkin orang kan orang bilang ya, negara kita ini kan GDP masih sekitar 4.000 ya gitu ya, 4.000. Nanti gue percaya sih begitu nanti tembus 5.000 itu orang udah akan mulai ini Jok, bukan lagi consumer basic gitu kan, udah mulainya tuh moving nih. Mungkin yang selama ini kan kita tahu konsumsi ayam kita itu per kapita tuh masih very low, konsumsi susu apalagi itu juga masih very low. Jadi expect menurut gue ya mungkin 2-3 tahun dari sekarang itu tuh consumption nanti di daging ayam kayak susu gitu kan
atau produk-produk yang kayak Cimory kayak gitu tuh harusnya akan escalate dengan cepat Jok gitu, karena ketika suatu negara tuh eh, menjebol GDP 5.000 biasa tuh sangat cepat Jok ininya growth-nya di berbagai sektor yang selama ini tuh kelihatan slow gitu kan, tapi akan nanti discretionary income income orang tuh akan jadi banyak gitu kan, bisa banyak yang mereka beli gitu, sama termasuk bisnis inilah Jok ya, percaya nanti begitu GDP kita 5.000 namanya jumlah investor saham tuh pasti akan meningkat dengan banyak entertainment juga. Itu kalau dulu gue masih ngejok namanya Netflix sharing password gitu kan, bayar 1 ton bagi itu ketukeran gitu kan. Tapi kalau gue sekarang kalau sekarang gue lihat kayak teman-teman gue gitu, dia punya akun video, punya akun Disney Hotstar dan segala macam, jadi orang udah merasa nonton channel TV biasa tuh udah bukan gue banget gitu loh, gue harus punya tontonan hiburan yang lebih bagus lagi gitu kan kualitasnya gitu kan. Jadi menurut gue memang once kita udah break above 5.000 nanti you should see kita punya growth tuh akan accelerate. Nah, tapi memang untuk nembus ke 5.000 itu bukan kerjaan yang gampang, biasanya ada aja mentok di 5.000 itu nggak tahu kenapa tuh level-level yang kritis lah, biasa di level-level sini sih gitu. Lu sendiri Nah, kalau Jogi mah nggak usah ditanya, tiap hari aja Jogi makanya di PP gitu kan. Wah, kalau Jogi mah GDP udah lewat lah. GDP mungkin kalau GDP per kapita Jogi udah di atas 20.000 mungkin. Dari Hong Kong. Ya, jadi intinya karena banyak naik kelas kan, dari segmen mungkin yang low jadi mulai ke menengah, akhirnya mereka spendingnya langsung tebel gitu kan. Jadi ya good for ekonomi sektor apapun gitu, terutama yang banyak dikonsumsi gitu kan. Benar-benar. Pokoknya nanti begitu GDP tembus 5.000 Jok, itu kebutuhan-kebutuhan yang prima itu udah tercukupi semua kan. Orang akan mulai start thinking kebutuhan apa atau ya apapun lah selama ini yang ini gitu kan. Itu sih. Pertanyaan terakhir nih Bill, sebelum mungkin kita tutup ya. Sebenarnya menurut lu kayak PPKM level 2 yang sekarang Jakarta lagi naik nih dari 1 ke 2 itu bakal ngaruh nggak sih, atau orang sebenarnya udah nggak masalah dengan hal itu? PPKM kayaknya menurut gua di level sekarang sih udah nggak terlalu ini ya Jok ya, jadi concern ya menurut gua ya. Karena sekarang market lebih concern satu, BI bakal naikin suku bunga apa enggak. Ya kan, which is ini kalau lihat dari statement BI tadi pagi ya kalau nggak salah ya, tadi pagi ada berita gitu kan, BI sudah mulai kasih sedikit hint ya bahwa BI kemungkinan besar akan menyesuaikan, which is ya menurut gua itu sih sangat bisa dimengerti ya. Lu akhir bulan ini bunga The Fed bakal 2,5 loh Jok, itu BI masih di level di bawah 4% gitu kan, masih di 3,5 itu ya terlalu deket lah jaraknya 1%, apalagi inflation kita sekarang udah di atas, kecuali inflasi kita sekarang masih 1,5, 2%, dan 3,5% is actually okay sebenarnya, tapi maksudnya inflation kita tuh udah 4% lebih. Itu satu hal yang ditunggu orang soal BI, karena kurs aja malam ini gue lihat udah 15.000 nih, 15.062 sekarang gue cek itu kan. Kedua juga kalau harga minyak naik terus, subsidi takutnya dicabut Jok. Maksudnya udah nggak bisa disubsidi full lagi gitu, takutnya dicabut, itu nanti kan bisa kontribut ke inflation kita. Tapi ya ini oil malam ini agak turunan, ya bagus lah. Kayaknya selama oil di bawah masih main di 100 sampai 110, 120, kayaknya budget kita masih bisa lah untuk cover. Jadi ya jangan ngarep komoditas terbang juga, kalau bisa jangan lewat 120 oilnya Jok, itu nanti masalah yang tersendiri lagi buat indeks kita gitu. Jadi menurut gua sama, ketiga balik lagi ya orang lihat lah bagaimana ekonomi di luar itu bakal beneran bisa soft landing nggak nih US gitu kan. Kalau cuma masalah resesi 2 kuartal tapi cuma minus, kan kemarin minus 1-an gitu kan, kuartal 2 ini Atlanta GDP Fed growth-nya gue cek udah minus 2,1 ya per kemarin, jadi kurang lebih GDP-nya minus 1 sampai 2% lah berarti first half 2022 ini ya. Cuma ya hopefully nanti things pas deketin akhir kuartal 3 Joknya akan membaik gitu. Karena kenapa? Balik lagi ada midterm election US. Kalau kita lihat seasonality market di US dari dulu sampai sekarang ya, kurang lebih kita cek 100 tahun terakhir, mendekati midterm US election biasa marketnya tuh akan membaik gitu. So mungkin midterm election kan November ya,
So berarti mungkin sekitar September Oktober harusnya sih sentimen udah improve ya. Cuma balik lagi Jok, September Jok, ini masih ada Juli, ya kan? Agustus, Agustus, September, September. masih 3 bulan Jok. Kalau 3 bulan tiap hari kayak gini diiris-iris kayak bawang gini ya pedih juga sih sebenarnya sih kalau Atau kayak 3 gini. bulan booming Karena iya, karena yang tadi pagi gue baca juga menarik sih. Market itu belum bener-bener bearish kalau yang rugi cuma orang yang bullish. Sampai orang yang bearish kena juga, itu baru market bearish. Nah, gue bingung dong, maksudnya apa ya kayak gitu ya? Gue baca lagi tuh artikel kan, dia maksudnya kayak gini, pada saat market bener-bener dalam kondisi bearish, itu tuh nggak ada yang elevator langsung turun kayak gitu, nggak. Turun, ya kan? Dia akan naik. Dia akan bikin orang yang sebenarnya bearish kayak lu, wah udah mau rebound nih, atau orang yang nge-short akan pasang posisi nge-short pas di bawah, yang punya cash dia belum beli, nanti pas indeks naik ke atas yang nge-short jadi rugi dong, pas bear rally gitu, bear rebound kan, yang nge-short kena margin call atau apa, ini yang nggak punya cash kebeli di atas kan, pas indeks technical rebound dia beli, turun lagi gitu kan. Nah akhirnya jadi kalau market udah benar-benar bearish Jok, itu nggak cuma orang yang bullish yang kena, orang yang bearish, ibaratnya yang pasang nge-short di posisi yang salah, itu pun akan kena juga. Itu baru benar-benar market bearish. Menurut gue bener juga sih, karena tahun 2008 gue lihat memang marketnya begitu sih. Itu benar-benar mau yang bullish, mau yang bearish, itu bisa kena semua. Yang aman benar-benar yang cash, benar-benar 100%, nah itu yang benar-benar aman. Tapi kalau yang masih coba-coba nge-short apa gitu, itu biasa bisa kena juga. Gitu sih. Ya. Sakit tapi tak berdarah tuh katanya. Nah, mental. Ya itulah kondisi portfolio Jok lately. Sampai semua rata terkapar dan likuiditas garing. Dan sekarang kita udah Jok, kan likuiditas udah mulai turun loh Jok. Kalau lo perhatiin likuiditi bursa. Gue kira hari ini likuiditi bursa udah improve loh dibanding kemarin gitu kan. Kemarin hari Jumat kan 10 T-an ya. Senin 11 T gitu kan. Gue pikir hari ini tuh udah yang mungkin 13-14 T gitu ya. Itu ternyata hari ini cuma 11,3 ya, pas 11,5. Jadi even market hari ini rebound pun nilai transaction tuh nggak naik banyak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dalam 2 minggu terakhir ini tuh benar-benar liquidity itu udah kering. Mungkin yang punya fund juga cashnya dia akan wait and see gitu kan, karena gue juga udah denger gitu beberapa fund itu kemarin coba-coba tradingin nada bawah ya kena juga gitu kan. Jadi benar-benar kena juga. Yang retail sekarang jadi ada 3 koloni Jok, yang gue bilang. Koloni nyangkut pertama, koloni nyangkut teknologi gitu kan. Itu sudah mungkin inaktif transaksinya di kuartal 1 kemarin. Nah habis itu kan yang mendominasi koloni retail yang mainnya komoditi nih gitu kan. Nah di tanggal minggu pertengahan Juni gantian koloni retail komoditi yang kena gitu kan, nyangkut semua. Mungkin yang belum sempat lepas ya jadi diem gitu kan transaksi. Sisalah koloni terakhir, koloni blue chip namanya kan, yang benar-benar aman aja berapa minggu ini gitu kan. Nah ya udah sama juga kena bantai juga di blue chip kan, seminggu 2 minggu terakhir ini nyangkut juga. Akhirnya makin banyak orang nyangkut Jok. Ya itu udah pasti apa? Pasti marketnya akan dengan sendirinya nilai transaction value-nya tuh akan menurun. Jadi di sini sebenarnya kita udah bisa ngelihat bahwa memang ya dalam kondisi, memang lagi banyak kondisinya inilah ya, lagi nggak mudah gitu kan. Makanya kita kan selalu discuss ya, Jok ya sama Hans juga, dalam kondisi sekarang kalaupun mau invest saham, investlah di saham yang benar-benar sektornya tuh ya you yakin habis krisis ini selesai ya dia bakal naik lagi. Ini kalau udah terlanjur pegang. Kalau yang belum punya barang ya mungkin cash dulu bisa gitu kan, ya kan. Kalau yang ya boleh juga kalau separuh-separuh gitu kan, 50-50 ya boleh juga gitu sebenarnya gitu. Cuma ya pada intinya sih preserve your capital gitu ya. Karena nanti when the next bull run itu lagi main, make sure you have the capital, ada modalnya gitu kan. Sayang kayak tahun 2020 misalnya kan, market turun, nggak bisa manfaatin kayak modelan kayak Breeze, Antam, dan segala macam-macam gitu kan pas naik kan. So preserve your capital lah, itu sih menurut gua sih.
Ya, dan kalau misalnya supaya nggak pikun, tetap mau trading ya kecil-kecil aja volumenya. Semata-mata cuma buat ngikutin market kan. Biar nanti Iya. tahu, oh ini rebound atau gimana gitu kan. Oke, Oke, oke. itu aja kali ya teman-teman. Iya. Jadi semoga Dow Jones-nya nggak parah-parah amat hari ini. Besok IHSG masih ya hijau-hijau tipis, masih alhamdulillah ya Bill ya, daripada merah ya. Karena Iya. ini dari posisi-posisi lumayan bottom, kalau turun lagi kan jadi nggak terlalu bagus nanti buat IHSG-nya ya.